Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam Ibu Hikmatul Hasanah SEIME serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audila Nurani Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pelarangan riba. Secara bahasa, riba adalah ziyadah atau tambahan. Secara istilah, riba adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok. Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi. Kemudian Islam datang dan memperkuat keharamannya. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam di samping implementasi zakat dan pelarangan maisir, boror, dan juga hal-hal batin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birtul Hasanah dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang riba yang mana sudah dijelaskan sedikit oleh saudari Audila di video sebelumnya, yaitu riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fard. Riba nasi'ah adalah tambahan pada harta sebagai sebuah kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya seorang menjual barang dagangannya kepada orang lain secara kredit, dan jika sudah jatuh tempo pembayaran dan seorang pembeli itu belum melunasi pembayarannya, maka ia terkena kompensasi penguluran atau perpanjangan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Kiptiah, perwakilan dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan kejahatan-kejahatan riba. Di sini terdapat beberapa kejahatan. Yang pertama, riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan, mementingkan diri sendiri, keras hati, dan memuja uang. Yang kedua, riba akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, riba akan mendorong terjadinya penimbunan akumulasi kekayaan yang akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Dan yang keempat, riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan, karena kekayaan itu hanya akan berada di dalam tangan-tangan pemilik modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Suri. Saya akan menjelaskan hakikat pelarangan iktikar. Secara umum, hakikat pelarangan iktikar adalah mencegah dari segala sesuatu yang dapat menyulitkan manusia, karena hal itu mempunyai kadar kemudaratan. Oleh karena itu, para ulama sependapat bahwa praktek pelarangan iktikar atau sering disebut dalam makalah ini sebagai iktikar adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Zahwan, NIM 212105030073. Nah, secara khusus pelarangan ikhtikar ada 4. Yang pertama, menjauhkan manusia untuk saling mendolimi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memunculkan sifat kedermawanan seseorang kepada orang di sekitarnya atau di lingkungan sosial. Artinya, sikap kepedulian sosial akan menimbulkan suatu sikap yang saling memberi antar sesama makhluk. Yang ketiga, pelanggaran ikhtikar, maksudnya membekukannya, menahannya, atau menjauhkannya dari peredaran. Artinya, praktek pelarangan ikhtikar akan melumpuhkan aktivitas ekonomi di sekitarnya, baik itu produksi, distribusi, ataupun dalam pengecerannya. Yang terakhir ialah penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, NIM 212105030062. Hakikat pelarangan maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan atau game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak
untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianing Robiatul Loviana dan di sini saya sebagai presentator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat gharar, di mana gharar itu adalah orang yang terlibat dan menjadi objek karena merasakan rugi dalam praktek gharar pihak yang merasa ditipu dan telah berkonsumsi sesuatu yang tidak halal atau terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar. Gharar meliputi dua bentuk. Yang pertama, meragukan keberadaan objek antara bisa tercapai atau tidak. Kedua, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, tangkaran, timbangan, dan semacamnya. Kedua, bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya sebagaimana pada definisi etimologinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.